Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, pemirsa, ketemu kembali dengan saya di Umang Broadcast Channel yang berisikan konten sorot, opini, dan solusi. Ya, tonton terus agar mendapatkan pencerahan untuk solusinya. Kali ini saya akan menyorot Pak Faisal Asgaf ya. FA ini kayaknya ada menggiring opini ya terhadap pemirsa agar kasus yang viral saat ini, yaitu antara Pak Said Didu dan Pak Elbim Luhut Binsar Panjaitan itu kayaknya agar lebih besar ya. Kelihatannya semacam ada penggiringan opini semacam itu. Oleh karena itu saya akan menyorot bahwa siapapun orangnya, saya yakin Pak Faisal Asgaf adalah orang Muslim tentunya, ya toh. Dia mengatakan bahwa keberanian Pak Said Didu untuk kalau menurut saya ya semacam kalau istilahnya ya tersah sampean itu, ini kelihatan kalau bahkan Pak FA ini merasa bersyukur bahwa Muslim seolah-olah merasa menang dengan penghinaan terhadap Pak Luhut Binsar Panjaitan LBP ya. Ya, yang Muslim yang mana Pak FA yang sampean wakili ya. Saya Muslim, saya tidak merasa senang tuh. Kalau sampean atas nama Muslim ya, semua Muslim Indonesia, tentunya saya tidak terwakili oleh sampean. Kenapa? Saya tidak merasa bahwa seperti yang dikatakan Pak Said Didu itu menunjukkan kemenangan Muslim Indonesia misalkan, sama sekali tidak. Kenapa? Ya itu bukan tuntunan ajaran Islam. Lalu dari mana kemenangan yang katanya kemenangan Islam itu yang mana? Apakah karena Pak LBP ini non Muslim yang ya mungkin Kristen ya, mungkin ya, saya nggak tahu, tapi yang jelas dia bukan Muslim, tapi dia non Muslim. Apakah yang dikatakan semacam itu merupakan kemenangan? Ini sangat naif. Kenapa? Tidak diajarkan dalam Al-Quran untuk seseorang Muslim menghina terhadap terhadap orang lain, ya, bahkan yang non Muslim. Oleh karena itu, saya tanya Pak FA ya, sampean mengatakan bahwa Muslim Indonesia merasa menang itu dari mana? Sumbernya dari mana? Atau ajaran siapa? Apakah ajarannya Allah mengatakan demikian? Yang saya tahu tidak demikian. Ajaran dalam Al-Quran ya, yang notabene adalah kata-katanya Allah, sabda Allah, saya tidak mendapati dalil atau yang sabdanya Allah yang mengatakan bahwa menghina sesama manusia itu boleh. Apalagi menghina sesama Muslim. Oleh karena itu, jika Pak FA ini mengatakan bahwa seolah-olah Pak Said Didu mengatakan demikian, ini adalah kemenangan Islam, saya yakin ini bukan dari ajaran Islam ya, menurut saya. Lalu kalau tidak menurut ajarannya Allah, lalu ajaran siapa?
Oleh karena itu janganlah membawa-bawa ya agama dalam ranah politik. Seolah-olah sampean tuh ya atas nama agama, seolah-olah selalu mengkaitkan dengan agama. Tapi ajaran mana, ajaran Islam yang mana yang membolehkan seseorang menghina seseorang yang lain? Saya kok ingin tahu toh. Sebab apa? Saya sudah mempelajari Al-Quran, tidak ada. Ya. Ya. Kalau ada ayat yang mengatakan bahwa memerangi kafir dan musyrik, tentunya ini koridor yang diperintahkan, ya, yaitu bagi mereka orang-orang kafir ini yang menghalang-halangi ajaran Islam, misalkan. Kemudian yang memusuhi agar sampean-sampean itu kembali ke jalannya, ke jalan selain Islam. Nah itu baru sampean boleh berperang. Ini yang jelas-jelas nyata menghalangi, mengintimidasi misalkan, ya. Kemudian memperkusi misalkan. Ini baru kalau sampean berani, ini diperintahkan untuk memerangi. Lah kalau yang non muslimnya tidak memerangi, apakah ada perintah yang demikian itu? Saya melihat dalam Al-Quran tidak ada. Lalu kalau dalam Al-Quran itu yang notabene ajaran dasar dari Al-Quran itu, lalu dari mana ajaran yang mengajarkan bahwa seseorang menghina seseorang itu dikatakan itu ajaran kemenangan Islam? Oleh karena itu saya sangat yakin ada penggiringan opini, ya, agar masyarakat muslim Indonesia khususnya merasa tersakiti dan kemudian bersatu padu memusuhi non muslim, dan itu mengakibatkan instabilitas nasional, ya, yang itu yang diharap-harapkan oleh ex-HTI itu. Negara chaos, kemudian khilafah solusinya. Padahal khilafah apa yang telah kamu tunjukkan itu apa? Kok menjadi solusi itu apanya? Hah? Apakah Suriah sebagai contoh? Lalu ini, oleh karena itu, wahai masyarakat Indonesia, janganlah mudah percaya dengan orang-orang yang memprovokasi atau menyatakan propaganda kalau khilafah itu adalah solusi. Itu katakan ya, bahwa itu tidak ada dalam ajaran Al-Quran, ya. Oleh karena itu, kalau ada orang yang ujuk-ujuk mengatakan bahwa seolah-olah dia menunjukkan seorang yang agamis, ya, lalu mengajarkan kebencian, mengolok sesama, itu saya katakanlah bahwa dalam Al-Quran tidak ada ajaran yang demikian itu, menghina, mengejek, mengolok, ya. Bahkan menghibah saja tidak boleh. Ya, wala tabaghadu, ya, wala yaghtab ba'dukum ba'du. Ini dasar Al-Qur'annya. Oleh karena itu, wahai masyarakat Indonesia, ya, yang sampean sendiri kurang tahu masalah ajaran Islam itu sendiri, yakinlah bahwa dalam ajaran Al-Quran tidak ada anjuran-anjuran untuk menghina sesama, ya, baik sesama muslim maupun sesama manusia, tidak ada. Oleh karena itu, pahamilah jika sampean sendiri menyadari bahwa pemahaman Islam, ya,
tentang pemahaman Al-Quran tentang Islam ini kurang mengetahui, tentunya ingatlah bahwa sampai ambil mudahnya saja. Pokoknya orang-orang yang mengajarkan kebencian, kedengkian, ya, permusuhan, apalagi memberontak terhadap pemerintah yang namanya bugot, ya. Ini tidak diajarkan dalam Islam, dalam Al-Quran. Ya, ingatlah itu. Oleh karena itu, sampai jangan mudah terkecoh, terprovokasi oleh orang-orang yang seolah-olah dia sudah ustadz, sudah kelihatan ulama, gitu loh. Yang penting sampai pelajari ajarannya itu. Kalau mengindikasikan menghina sesama, mengolok sesama, kemudian mengajak memberontak terhadap pemerintah yang sah, namanya bugot, ya. Ini jelas-jelas dia tidak menjalankan ajaran Al-Quran, titik, ya. Pokoknya kalau sampai kurang memahami dalam ajaran tuntunan Islam dalam Al-Quran, tentunya ya ini yang paling mudah. Lihatlah orang yang berbicara itu, kalau mengajak seseorang untuk membenci seseorang, untuk mengajak seseorang untuk memuni pemerintahnya yang sah, kemudian untuk membenci selain yang muslim, bahkan sesama muslim yang tidak sejalan dengan pemikirannya, kemudian dikafir-kafirkan, jelas ini bukan tuntunan Al-Quran, ya. Oleh karena itu jangan mudah percaya. Demikian halnya jika Pak FA ini mengajarkan yang katanya muslim, ajaran Islam yang mana? Pak FA yang sampai ajarkan bahwa seperti penghinaan Pak Said Didu terhadap LBP ini diajarkan dalam Al-Quran. Oleh karena itu solusinya, ya, bagi yang merasa muslim dan mereka merasa lebih mengerti tentang agama, kembalilah ke jalan Allah dengan sebenar-benarnya, lewat jalannya Allah, dengan mempelajari Al-Quran dengan sebenar-benarnya makna. Oleh karena itu, ya, yang notabene merasa lebih muslim dari yang muslim, kembalilah ke ajaran Allah yang sebenarnya, yaitu ajaran Al-Quran dengan sebenar-benarnya makna. Ingat bahwa tidak ada di dunia yang abadi, ya. Oleh karena itu, keinginan apapun, ya, politik apapun, ya, landasilah dengan ajaran Al-Quran. Jangan agama hanya dijadikan alat untuk mencapai satu tujuan dengan berbagai cara yang menurut saya, yang misalkan black campaign dan lain-lain, propaganda, fitnah dan lain-lain. Ini tidak ada dalam ajaran Al-Quran. Oleh karena itu, hai masyarakat Indonesia, jangan terprovokasi oleh omongan seperti omongannya Pak FA ini, ya. Kemudian omongan-omongan yang lain, misalkan Maher Atwai Lubi, Sugi Nur, yang memprovokasi. Ingatlah, dalam ajaran Al-Quran tidak ada ayat yang mengajarkan demikian itu. Ingat, ya, tidak ada ajaran Al-Quran yang mengajarkan kebencian terhadap sesama. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.